Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita Tutorial Bundar, channel yang membahas data online dan data offline. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial tentang perhitungan nilai afirmasi P3K guru kelas, guru PAI, dan PJOK. Karena untuk tes seleksi P3K tahun 2021 itu baru saja selesai begitu ya. Nah, baiklah teman-teman, mari kita ke pembahasannya saja. Nah, di sini kami sudah mendapatkan, ini adalah screenshot dari grup PGRI begitu ya. Ini adalah screenshot untuk perhitungan poin afirmasi. Di sini ada keterangan, coba kita scroll ke bawah. Nah, untuk kolom biru ini adalah nilai minimal yang harus didapat jika ingin lolos passing grade atau PG gitu ya. Ini yang biru itu nilai minimalnya. Nah, selanjutnya ada keterangan lagi, bagi yang lolos PG tinggal menunggu perankingan dengan peserta lain terkait siapa yang akan mendapatkan formasi. Nah, poin 3, mohon maaf jika salah informasi gitu ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf jika nanti ini ada informasi yang salah perihal untuk perhitungan poin afirmasi ini. Baiklah teman-teman, mari kita bahas bersama begitu ya. Nah, coba kita zoom dulu, perbesar. Nah, sekarang ini adalah perhitungan poin afirmasi untuk guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK begitu. Nah, untuk guru kelas ini bobot kompetensinya, kategorinya itu ada cerdik, umur 35 lebih gitu ya. Ini non K2 maksudnya. Selanjutnya untuk umur 35 tahun ke atas gitu, ini untuk kategori 2 untuk K2. Lalu ada K2 di bawah umur 35 tahun dan tanpa afirmasi. Di sini ada poin afirmasinya gitu ya. Di sini ada kompetensi teknisnya. Di sini ada manajerial dan sosial-kultural. Di sini ada wawancara. Nah, untuk poin afirmasi bagi yang mempunyai sertifikat pendidik, ini poinnya adalah 500 gitu ya. Nah, untuk yang umurnya 35 tahun ke atas, non kategori, non K2, ini poin afirmasinya 75. Nah, untuk umur 35 tahun ke atas, untuk K2, ini poin afirmasinya 125. Nah, sedangkan untuk kategori 2 di bawah umur 35 tahun itu afirmasinya 50. Nah, yang tanpa afirmasi itu 0 poinnya. Nah, batas minimal supaya lulus untuk kompetensi teknis ini bagi yang sertifikat pendidik gitu ya, ini 0 nih ya. Ini yang punya sertifikat pendidik itu walaupun nilainya 0 minimalnya ini lulus karena sudah punya poin afirmasi 500 begitu. Nah, selanjutnya untuk yang umurnya 35 tahun ke atas non kategori, ini kompetensi teknisnya minimalnya kalau ingin lulus itu harus 245 gitu ya. Nah, sedangkan yang umur 35 tahun ke atas untuk kategori 2 ini untuk guru kelas gitu, ini kompetensi teknisnya minimal itu 195 sehingga lulus. Nah, sedangkan untuk K2 di bawah umur 35 tahun kompetensi teknisnya itu minimal 270, ini akan lulus gitu. Nah, sedangkan yang umum mungkin ini yang tanpa afirmasi, ini untuk kompetensi teknis untuk guru kelas itu harus 320 baru lulus, ini untuk kompetensi teknis. Karena poin afirmasi hanya untuk kompetensi teknis, ini catatannya ya. Jadi sekali lagi untuk kompetensi teknis itu hanya yang mendapatkan poin afirmasi. Nah, kalau manajerial dan sosial kultural ini PG-nya itu 130 gitu ya. Nah, wawancara itu 24, semuanya sama. Ini untuk guru kelas. Nah, sedangkan untuk guru PAI, ini untuk guru PAI gitu ya.
seperti tadi sama, poin afirmasi hanya untuk kompetensi teknis. Nah, di sini hampir sama gitu ya untuk poin afirmasinya untuk yang cerdik 35 tahun ke atas non K2 gitu ya, 35 tahun K2 di bawah 35 tahun tanpa afirmasi. Ini poin afirmasinya hampir sama dengan guru kelas yang guru PAI gitu. Yang membedakan mungkin di sini ya. Untuk guru PAI ini kompetensi teknisnya itu yang mempunyai cerdik, ini kompetensi teknisnya itu 0 juga sudah lulus karena sudah punya poin afirmasi 500 begitu. Nah, untuk guru PAI yang umurnya 35 tahun ke atas untuk non kategori, ini kompetensi teknisnya harus 250 sehingga ini bisa lulus. Ini adalah batas minimalnya. Nah, sedangkan untuk umurnya yang 35 tahun ke atas dan kategori 2, ini untuk kompetensi teknisnya itu minimal 200 sehingga bisa lulus gitu ya. Nah, sedangkan untuk K2 di bawah 35 tahun, ini kompetensi teknisnya itu minimal 275 sehingga bisa lulus. Ini untuk guru PAI begitu. Nah, sedangkan yang dari umum tanpa afirmasi, ini kompetensi teknisnya harus 325 sehingga bisa lulus. Ini batas minimal. Nah, untuk manajerial dan sosiokultural ini dengan wawancara hampir sama dengan atas gitu ya. Ini untuk manajerial sosiokulturalnya ini 130, wawancara juga ini 24 gitu batas minimalnya atau PG-nya. Poin afirmasi hanya untuk kompetensi teknis. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk guru PJOK gitu ya. Nah, ini untuk poin afirmasinya hampir sama dengan guru kelas, guru PAI dengan guru PJOK hampir sama gitu untuk poin afirmasinya. Nah, selanjutnya untuk guru PJOK untuk kompetensi teknis, ini yang cerdik itu nilai 0 pun sudah lulus untuk kompetensi teknisnya karena dia sudah punya poin 500. Nah, sedangkan umur 35 tahun ke atas non kategori, ini untuk guru PJOK itu minimal 200 nilainya sehingga bisa lulus ya. Nah, untuk yang umurnya 35 tahun ke atas dan kategori 2, ini kompetensi teknisnya minimal itu 150 untuk guru PJOK K2 dan umurnya di atas 35 tahun gitu. Nah, sedangkan untuk K2 yang di bawah 35 tahun, ini kompetensi teknis guru PJOK-nya 225 sehingga bisa lulus gitu. Nah, yang tanpa afirmasi atau yang dari umum ini untuk guru PJOK kompetensi teknisnya itu minimal 275 sehingga lulus. Nah, untuk PG manajerial dan sosiokultural ini hampir sama 130, wawancara pun hampir sama. Nah, ini adalah poin afirmasi untuk guru kelas, guru pendidikan agama Islam dan guru PJOK begitu ya. Jadi yang biru ini adalah minimal, nilai minimal yang harus didapat sehingga bisa lulus. Mohon maaf jika salah informasi di sini ya. Ini kami dapatkan dari grup PGRI screenshotannya gitu ya. Mungkin ini sudah dirumus oleh pengurusnya. Nah, ini adalah perhitungan poin atau perhitungan nilai afirmasi pada seleksi tes P3K tahun 2021 untuk guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK. Baiklah teman-teman, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan tentang perhitungan nilai afirmasi pada seleksi tes P3K 2021 untuk guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel kami. Kami juga terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan teman-teman yang belum like dan subscribe, kami tunggu gitu ya. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa notifikasi loncengnya diaktifkan supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel tutorial Bung Dars.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.